Oke, kita lanjutkan buku paket matematika SMA kelas 10 halaman 41 sampai dengan 44 ya, bab 2 barisan dan deret. Nah, kalau di video sebelumnya kita telah belajar bersama tentang barisan aritmetika, ya Dek ya. Di video kali ini kita akan kembali belajar tentang barisan geometri. Nah, ini adalah bagian yang kedua. Seperti biasa kita mulai dari eksplorasi ya. Eksplorasi 2.3 melipat kertas. Siapkan kertas berbentuk persegi panjang, lalu ayo bereksplorasi melipat kertas beberapa kali. Nah, nanti akan nyambung dengan barisan geometri yang sedang kita bahas, ya Dek ya. Jika kertas tersebut kita lipat sebanyak satu kali, seperti pada gambar 2.4, ya, maka kertas akan terbagi menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, jadi ceritanya setelah kita lipat terus kita buka lagi. Kita ngelipatnya pas di tengah-tengah ya, sehingga nanti di sini akan terbentuk garis lipatan gitu ya, garis bekas lipatan pas di tengah-tengah, maka akan terbentuk dua bagian kertas yang sama besar ya, sama luasnya, kiri dan kanan. Ini bagian satu, kemudian ini adalah bagian dua. Ya, bisa membayangkan ya. Nah, lanjutkan melipat kertas sebanyak beberapa kali dengan cara yang sama. Jadi harus dilipat pas di tengah-tengahnya. Lalu tuliskan jumlah bagian sama besar yang terbentuk pada tabel 2.2. Nah, ini tabelnya. Jadi kalau kita melipat kertas satu kali, maka akan terbentuk dua bagian yang sama besar. Logikanya kalau kita melipat kertas dua kali, ya Dek ya, akan terbentuk 4 bagian yang sama besar. Jadi nanti kalau kita melipat kertas sebanyak dua kali terus kita buka, ya Dek ya. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, maka akan terjadi garis lipatan yang pertama, tetap yang tadi. Kemudian ini adalah garis lipatan yang kedua. Nah, seperti ini ya, bisa membayangkan ya. Maka akan terbentuk 4 bagian yang sama besar. Ini bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4. Nah, ditulis di sini. Nah, kalau kita melipat kertas sebanyak 3 kali, ya, logikanya akan terbentuk 8 bagian kertas yang sama besar. Ya. Bagaimana kalau 4 kali? Logikanya akan terbentuk 16 bagian kertas yang sama besar dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ayo berpikir kreatif. Temukan cara melipat kertas yang berbeda. Bagaimanakah dengan jumlah bagian sama besar yang terbentuk? Apakah sama dengan yang ada pada tabel? Jelaskan. Ya, ini jawabannya pasti sama. Ya, tidak tergantung bagaimana cara kita melipat kertas. Ya, jadi contohnya begini. Kalau misalkan saya punya sebuah kertas berbentuk persegi, nah seperti ini, ya Dek ya. Kalau tadi kita ngelipatnya kan seperti ini. Sekarang kalau saya lipatnya searah dengan diagonal. Nah, searah dengan diagonal ya, berarti ke sini. Maka ini juga akan terbentuk dua bagian yang sama besar. 1, 2. Ya, ini lipatan pertama. Bagaimana kalau kita melipat sebanyak 2 kali? Berarti tinggal digambar lagi, ya Dek ya. Nah, oke. Kemudian kalau kita melipat sebanyak 2 kali terus kita buka, maka kita akan menjumpai ini garis lipatan yang pertama, ya. Kemudian ini adalah garis lipatan yang kedua. Nah, ini terlihat ada 4 bagian yang sama besar, ya kan? Ini bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4. Jadi pada lipatan pertama ada 2 bagian yang sama besar, pada lipatan kedua ada 4 bagian yang sama besar, nanti pada lipatan ketiga pasti akan terbentuk 8 bagian yang sama besar. Pada lipatan keempat pasti akan terbentuk 16 bagian yang sama besar, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Apakah banyaknya bagian yang sama besar pada lipatan kertas membentuk barisan bilangan? Jawabannya adalah ya. Ya, barisan bilangan itu adalah sekumpulan bilangan yang memiliki pola tertentu. Ya, ini pasti punya pola. 2, 4, 8, 16, dan seterusnya, dan seterusnya. Aturan apa atau pola apa yang terdapat pada barisan bilangan tersebut? Operasi hitung apa yang ada di antara suku-suku pada barisan bilangan di atas? Nah ini, 2, 4, 8, terus 16, ya kan, 3, 2, 6, 4, dan seterusnya. Dari 2 ke 4, kemudian 4 ke 8, 8 ke 16. Ini kalau kita amati selalu dikalikan dengan 2. Ya kan? Jadi 2 kali 2 sama dengan 4 ditulis di sini.
ya kan? Lalu 4 kali 2 sama dengan 8 ditulis di sini. Lalu 8 kali 2 16 ditulis di sini dan seterusnya. Ayo amati rasio antara dua suku yang berdekatan. Ya. Jadi di sini ada istilah rasio, ya Dek ya. Nah, rasio itu adalah perbandingan atau pembagian dua suku yang saling berurutan, yang saling berdekatan. Jadi ini saya tulis lagi ya, 2, 4, 8, 16. Ini aturannya adalah dikalikan 2 seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari rasionya. Jadi rasio itu adalah perbandingan atau pembagian dua suku yang saling berurutan. U2 dibagi U1 ya berarti 4 dibagi 2 ini sama dengan 2. Lalu U3 dibagi U2 berarti kan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Kemudian U4 dibagi U3 berarti 16 dibagi 8 sama dengan 2 dan seterusnya. Nah, apakah rasio antara dua suku yang berdekatan selalu sama? Ini kalau kita lihat selalu sama ya, yaitu rasionya sama dengan 2. Nah, kita lanjutkan. Ini penting. Suatu barisan dengan rasio antara dua suku berurutan selalu tetap ya atau konstan disebut sebagai barisan geometri ya. Jadi ingat ada barisan aritmetika dan barisan geometri. Kalau barisan aritmetika yang telah kita pelajari itu syaratnya adalah beda antara dua suku yang berurutan selalu tetap atau konstan. Nah, kalau pada barisan geometri, yang tetap atau yang konstan adalah rasionya. Ya, Dek ya. Rasio pada barisan geometri dilambangkan dengan R. Nah, seperti yang telah diuraikan di atas, untuk mencari rasio dapat dilakukan dengan cara apa? Membagi atau membandingkan ya, dua suku yang berurutan. Oke, dengan demikian dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi R itu boleh U2 per U1. Atau U3 per U2 atau U4 per U3 ya dan seterusnya. Pokoknya harus saling berurutan. 2 1 ya kan, 3 2 4 3. Nah, sehingga di sini ada kesimpulan. Jadi, rasio pada barisan geometri dapat dinyatakan dengan rumus yaitu R sama dengan UN per UN-1 ya. Ini adalah rasio pada barisan geometri. Ini sekedar mengingatkan ya, kalau pada barisan aritmetika itu ada yang disebut sebagai beda. Nah, simbolnya adalah B, rumusnya adalah UN dikurangi UN-1. Ya, jadi selisih. Itu kalau pada apa? Barisan aritmetika. Nah, ini barisan aritmetika ya. Barisan aritmetika. Nah, sekali lagi kalau pada barisan geometri itu berlaku rasio. Jadi rasio itu adalah perbandingan antara dua suku yang saling berurutan. Ini sama. Ya, kalau pada barisan aritmetika yang sama adalah bedanya. Selisih antara dua suku yang saling berurutan itu pasti sama. Oke, kita lanjutkan. Eksplorasi 2.4 pembelahan bakteri. Nah, ini sudah pernah kita bahas ya sebenarnya di bab 1 ketika adik-adik belajar tentang fungsi eksponen. Ya, sekarang kita akan mencoba untuk mengerjakan soal yang sama dengan menggunakan pola barisan geometri. Bakteri merupakan makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Dalam waktu 2 jam, ya Dek ya, satu sel bakteri membelah diri menjadi 3 bagian seperti pada gambar 2.5 ya. Jadi mula-mula ada satu sel. Nah, setelah berjalan 2 jam waktunya, ternyata satu sel ini membelah diri menjadi 3 sel. Ya, setelah 2 jam lagi dari 3 sel kita akan jumpai 9 sel dan seterusnya. Nah, ayo mencari jumlah bakteri setelah 20 jam. Jika jumlah awal adalah 2 sel bakteri, perhatikan. Jadi jumlah awalnya itu ada 2 sel bakteri. Ya Dek ya, kalau digambar ini jumlah awal dari sel bakterinya ada 1. Nah, di soal ini jumlah selnya ada 2. Oke. Untuk menentukan jumlah sel bakteri setelah 20 jam, ya kita harus melengkapi pernyataan di bawah ini. Suku pertama pada permasalahan di atas adalah 2. Ya kan? Perhatikan. Jika jumlah awal, nah ini kata kuncinya, adalah 2 sel bakteri, ya berarti suku pertama dari barisan aritmetika, barisan geometri yang terbentuk adalah 2. Oke. Tiap 2 jam membelah menjadi 3.
Nah, maka rasio pada barisan di atas ya adalah 3. Ya kan? Jadi nanti dari 2, ya kan? Sekarang jadi 6. Dari 6 jadi 18. Nah, dari 18 jadi 54. Nah, karena tiap 2 jam satu sel itu membelah diri menjadi 3, maka rasio atau perbandingan dua suku yang berdekatan itu pasti sama dengan 3. Oke, kita lanjutkan. Dalam 20 jam akan terjadi pembelahan sebanyak 20 jam dibagi 2 jam. Ya, ini kenapa kok dibagi dengan 2 jam? Karena di soal dikatakan bahwa satu kali pembelahan itu butuh waktu 2 jam. Atau dapat diistilahkan satu fase pembelahan itu butuh waktu 2 jam. Berarti kalau ada 20 jam, nah berapa kali terjadi pembelahan? Ya berarti tinggal dibagi, 20 dibagi 2 sama dengan 10. Ya, 10 kali atau 10 fase pembelahan. Maka N-nya sama dengan 10. Nah, jadi tugas kita di sini adalah menghitung U10. Itu adalah banyaknya bakteri yang kita jumpai setelah 20 jam. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, U10 ini berapa? Cara ngitungnya seperti ini. Ya, sementara kita pakai cara manual dulu. Jadi U1 itu sama dengan 2. Ya, ini jumlah bakteri mula-mula. Lalu U2 ya ini setelah berjalan selama 2 jam. Jadi ya, berarti ini pembelahan yang pertama. Maka kita akan jumpai bakteri sebanyak 2 kali 3. Ya, jadi 2 dikalikan 3 sebanyak 1 kali. Oke, sama dengan 2 kali 3 pangkat 1. Nah, ini masih nyambung dengan fungsi eksponen yang pernah kita bahas. Ya kan? Lalu U3. Nah, ini 2 jam. Ya, Dek ya. Ini 2 jam, berarti 4 jam. Ya, sekarang berjalan 4 jam ini waktunya. Ada berapa bakteri yang akan kita jumpai? Logikanya, ini 2 kali 3, itu kan 2 jam sebelumnya. Nah, 2 jam lagi berarti nanti akan kita jumpai bakteri sebanyak 2 kali 3 kali 3. Ya, artinya 2 kali 3 sebanyak 2 kali atau 2 kali 3 pangkat 2. Dan seterusnya. Ya, jadi U4 ini berarti setelah berjalan 6 jam. 2 kali 3, yaitu ya ini 6 jam. Berarti ini fase keempat. Nah, berarti 2 kali 3 kali 3 kali 3. Ini sambil kita amati polanya ya. 2 dikali 3 sebanyak 3 kali atau 2 kali 3 pangkat 3. Nah, sekarang U5 ini berarti berjalan berapa ini? 1, 2, 3, 4 ya. Ini 4 fase atau 8 jam. U5 sama dengan 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ya, 2 dikali 3 sebanyak 4 kali atau 2 kali 3 pangkat 4. Nah, sekarang bagaimana kalau U10? Kira-kira 2 dikali 3 sebanyak berapa kali? Nah, seperti yang telah saya sampaikan di awal ya. Kalau kita belajar matematika itu sebenarnya kita belajar mengamati pola. Nah, coba kita amati polanya ya. Kalau U2. Nah, U2 ya. Di sini kan 2 kali 3 pangkat 1. Oke, kalau U3 ini kan 2 kali 3 pangkat 2. Nah, sudah ada polanya ini ya. Nah, kalau U4 ternyata ini sama dengan 2 kali 3 pangkat 3. Coba ini aja ya. Jadi kalau U2 di sini pangkatnya 1. Kalau U3 ini pangkatnya 2. Kalau U4 ini pangkatnya 3. Kalau U5 ini pangkatnya 4. Berarti selalu dikurangi 1. Ya kan? Berarti kalau U10 ini pasti 2 dikali 3 sebanyak 9 kali. Atau bisa kita tulis 2 kali 3 pangkat 9. Ya, sekali lagi 9 ini didapatkan dari 10 dikurangi 1. Tahu dari mana? Tahu dari pola di suku-suku sebelumnya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oh ya, kalau U1 ini kan sama dengan 2. Bisa kita tulis ya Dek ya sebagai 2 kali 3 pangkat 0. Nah, ini tidak menyalahi pola, ya kan? Jadi kalau ini U1, maka pangkatnya sama dengan 0. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Oke. Nah, U10 ini adalah suku ke N, ya, atau UN. Lalu 2 ini adalah suku pertama atau A. Ya kan? Kemudian 3 ini menunjukkan rasio. Ya, berapa kali atau berapa bakteri yang akan kita dapati
ketika bakteri tersebut membelah selama satu periode pembelahan. Nah, disoalkan dikatakan satu bakteri itu membelah diri menjadi 3. Berarti setiap satu fase pembelahan itu ada 3 bakteri yang kita jumpai. Nah, itu berarti rasionya ya. Kemudian 9 ini didapatkan dari N-1. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi rumus umum untuk menentukan suku ke N pada barisan geometri adalah UN ya sama dengan A kali R pangkat N-1. Nah, kembali lagi kita ketemu bentuk eksponen ya Dek ya. Jadi UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Ini sekedar mengingatkan ya. Kalau pada barisan aritmetika UN, ada yang masih ingat rumusnya apa? Jadi UN itu sama dengan A plus N-1 kali B ya. Jadi jangan rancu ya Dek ya. Nah nih, ini adalah rumus suku ke N pada barisan aritmetika. Oke, ini sekedar mengingatkan barisan aritmetika. Kalau yang ini adalah barisan geometri. Ya, ada keterangan, ini tadi sudah kita singgung ya. UN suku ke N, A suku pertama. Kemudian kalau N itu adalah nomor suku, kemudian kalau R itu adalah rasio. Oke, sekarang ini ada contoh. Ya, suku pertama dari suatu barisan geometri adalah 4. Berarti ini A, ya kan? Dan suku keempat berarti ini U4. Ya dia adalah 108, berarti U4 sama dengan 108. Tentukan rasio dari barisan tersebut. Nah, ini ada alternatif penyelesaiannya ya. Jadi A-nya sama dengan 4, U4 sama dengan 108. Nah, ingat rumus umum dari suku ke N pada barisan geometri ya, UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Ya, ini harus dihafalkan ya Dek ya. Nah, caranya menghafalkan ya sering-sering kita berlatih, sering-sering kita tulis. Percayalah pasti nanti kalian akan hafal luar kepala ya. UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Oke, A-nya 4, U4 sama dengan 108. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus ini. Ya, berarti A kali R pangkat 4 dikurang 1. N-nya 4 dikurang 1 ini rumusnya. Sama dengan 108. Kemudian masukkan A-nya sama dengan 4. Nah, ini diganti A-nya sama dengan 4. Jadi 4 kali R pangkat 3 sama dengan 108. Ya. Selanjutnya R pangkat 3 ya Dek ya, 108 dibagi 4. Ini kan gampang ya, matematika SD nih. 108 dibagi 4 sama dengan 27. Nah, jadi R itu merupakan akar pangkat 3 dari 27 ya. Akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3. Jadi kalau 3 kali 3 kali 3 itu sama dengan 27. Kalau dibalik ya berarti akar pangkat 3 dari 27 itu berapa? Jawabannya adalah 3. Jadi rasio barisan geometri tersebut adalah 3. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kita lanjutkan lagi nomor 2. Seutas tali dibagi menjadi 5 bagian dengan ukuran panjang membentuk suatu barisan geometri. Nah, ini kata kuncinya di sini ya, bukan barisan aritmetika tapi barisan geometri. Ya, barisan geometri apa tadi cirinya? Ini saya tidak bosan-bosan untuk mengulang-ulang ya supaya kalian semakin ingat dan paham. Jadi kalau barisan geometri itu cirinya adalah rasionya sama. Oke, kita lanjutkan. Jika tali yang paling pendek adalah 16 cm dan tali yang paling panjang adalah 81 cm, maka tentukan panjang tali pada potongan ketiga. Berarti sebenarnya tugas kita adalah menghitung U3. Jadi ya, 16 cm ini adalah suku pertama U1 atau A. Ya kan? Kemudian tali yang paling panjang ini berarti U5. Nah, atau di sini ada alternatif penyelesaian ya. Tali yang paling pendek A sama dengan 16 ya. Jadi ini U1. Nah, tali yang paling panjang berarti U5 sama dengan 81. Tugas kita adalah menghitung panjang tali pada potongan ketiga. Nah, berarti U3-nya itu berapa?
Maka logikanya kita harus menentukan rasionya itu berapa, kan begitu. Ya kan? Jadi U5 itu kan katanya sama dengan 81. Nah, kembali kita masukkan ke rumus ya, suku ke N pada barisan geometri ya, sambil kita belajar untuk menghafalkan UN sama dengan A kali apa? Dikalikan dengan R ya Dek ya, pangkat apa? Pangkat N dikurang 1. Ya, ini pokoknya harus diingat-ingat. Jangan sampai dilupakan. Nah, yang ini. Nah, dimasukkan ini tinggal A kali R pangkat 5 min 1 ya, N dikurang 1 sama dengan 81, AR pangkat 4 sama dengan 81, kemudian A-nya ini adik-adik ganti dengan 16 ya, A di sini adik-adik ganti dengan 16, ini 16 ini ya. Nah, sehingga kita dapatkan 16 kali R pangkat 4 sama dengan 81. Oke, nah kita pelan-pelan aja ya. 16 kali R pangkat 4 sama dengan 81, berarti 16-nya tinggal dipindah ke bawah. Ya, ini matematika SD. Jadi R pangkat 4 sama dengan 81 per 16. Atau R itu sama dengan akar pangkat 4 dari 81 per 16. Ya, ini sesuai dengan sifat bentuk akar. Jadi R ya, dari sini ke sini itu sesuai dengan sifat bentuk akar. Jadi kalau akar pangkat 4 dari 81 per 16, akarnya ini bisa dipisah. Ya, jadi akar pangkat 4 dari 81 per akar pangkat 4 dari 16. Jadi ceritanya begini. Kalau saya punya bentuk akar pangkat N dari A per B, ya kita sekedar kembali ke masa lalu ya, ini dipelajari di fungsi eksponen di bab 1. Ini akan sama dengan akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B. Nah, sifatnya seperti ini. Ya. Nah, kalau kita terapkan ke soal nanti jadinya seperti ini. Oke. Akar pangkat 4 dari 81 itu berarti kita mencari sebuah bilangan yang mana kalau dikalikan sebanyak 4 kali itu harus sama dengan 81. Nah, hasilnya adalah 3. Ya, Dek ya. Jadi kalau 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu pasti sama dengan 81. Ya kan? 9 kali 9 81. Demikian juga dengan akar pangkat 4 dari 16. Berarti kita harus mencari sebuah bilangan yang mana kalau dikalikan sebanyak 4 kali itu harus sama dengan 16. Jawabannya adalah 2. Ya kan? 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 16. Nah, sehingga kita dapatkan R atau rasionya sama dengan 3 per 2. Nah, ketika rasionya sudah ketemu, ya sudah enak ini kan. Jadi tinggal dimasukkan kembali ke rumus. Ya, kita tulis lagi. Nah, jadi saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan. UN itu sama dengan A kali R pangkat N-1. Ya, ini adalah rumus suku ke N pada barisan geometri ya. Nah, ini dimasukkan angkanya sekarang. Yang dicari adalah U3. Berarti U3 sama dengan A kali R pangkat 3-1. A-nya tadi 16 ya, ini suku pertama, potongan tali yang paling pendek ya. Kemudian R-nya tadi 3 per 2 dipangkatkan dengan 2. Hasilnya seperti ini ya. 3 per 2 pangkat 2 itu sama dengan 9 per 4. Nah, tinggal dicoret-coret ini, disederhanakan ya kan. 4 dengan 16 dicoret. Ini 4. Nah, 4 kali 9 sama dengan 36. Ketemu ini ya. Jadi panjang tali pada potongan ketiga adalah 36 cm. Ya, adik-adik sebenarnya bisa mencari nanti U2-nya berapa, kemudian U4-nya berapa ya. Nah, dengan cara yang sama. Oke. Nah, selanjutnya latihan titik 2 ya, kita bahas di video berikutnya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan materi kita ya pada barisan geometri. Jika ada pertanyaan, ada kesulitan, silakan tulis di kolom komentar. Baik, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan soal latihan 2.2.